Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah ekonomi manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peramalan permintaan. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan membahas materi kita. Yang pertama adalah peramalan kualitatif. Teknik survei. Survei tentang pabrik dan para eksekutif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan. Survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan. Survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Nah, dalam teknik survei ini ada 3 yang digunakannya dalam untuk peramalan kualitatif. Selanjutnya adalah jejak pendapat. Jejak pendapat eksekutif, jejak pendapat tentang tenaga penjual, jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Untuk jejak juga ada 3. Selanjutnya adalah analisis deret waktu, yaitu tren sekuler yang pertama, berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Yang kedua, fluktuasi siklis, adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam banyak deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap tahun. Analisis deret waktu lanjutan. Nah, ada di sini yang pertama ada variasi musiman, merujuk kepada fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun. Pengaruh tak teratur atau acak. Variasi-variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, atau pemogokan. Berikut adalah bentuk kurva penjualan dan tahunnya. Terus yang kedua ada kurva penjualan dan kuarter tahunnya. Selanjutnya adalah proyeksi tren. Proyeksi tren adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau dengan analisis regresi. Rumusnya ST sama dengan S0 ditambah BT. B yaitu pertumbuhan per periode. Yang kedua, pertumbuhan dengan persentase konstan. ST sama dengan S0 dalam kurung 1 ditambah G tutup kurung pangkat T. G lanjut pertumbuhan. Proyeksi tren lanjutan, estimasi dari tingkat pertumbuhan. Pertama-tama kita harus mentransformasi data deret waktu ke dalam logaritma naturalnya dan kemudian mengadakan regresi pada data yang telah ditransformasi tersebut dengan rumus seperti di bawah ini. Variasi musiman. Metode rasio tren dengan rumus rasio sama dengan nilai aktual dibagi dengan peramalan tren. Penilaian musiman sama dengan rasio rata-rata setiap dibagi dengan musiman. Nilai peramalan sama dengan nilai atau tren peramalan dikali dengan penilaian musiman. Teknik penghalusan. Peramalan suatu deret waktu berdasarkan rata-rata nilainya yang lalu saja. Terus rata-rata bergerak. Nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Penghalusan eksponensial adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu dalam periode T. Seperti rumus di bawah ini. Galat akar rata-rata kuadrat atau root mean square error digunakan untuk memastikan tingkat keakuratan dari metode peramalan. Seperti rumus di bawah ini. Metode barometrik. Yang pertama indikator ekonomi utama digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum. Yang kedua indikator koinsiden. Deret waktu bergerak sejalan atau berhubungan dengan pergerakan dalam aktivitas ekonomi secara umum. Yang ketiga indikator terlambat, mengikuti adanya gerakan yang terlambat dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya metode barometrik atau indeks. Yang pertama indeks gabungan, rata-rata tertimbang dari indikator individu setiap kelompoknya. Yang kedua indeks difusi, mengkombinasikan indikator utama menjadi indeks gabungan dan mempresentasikan indikator utama. Berikut econometric models, model persamaan tunggal seperti rumus di bawah ini dan ada penjelasannya. Terus econometrics model persamaan berganda seperti rumus di bawah ini dan seperti biasa ada penjelasannya di bawah. Terus reduce from form equation seperti rumus di bawah ini. Oke.
Kita cukupkan untuk penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan Anda catat materinya, dipahami, dan jika tidak ada yang jelas silahkan ditanyakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.